Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara pernah bersekolah di Stopia dan bekerja di Surat Kabar Utusan Hindia dan Kaum Muda. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara bersama dengan Louis Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan organisasi pergerakan nasional yang bernama Indis Party. Akibat tulisannya yang berjudul Andaikan Aku Seorang Belanda, Ki Hajar Dewantara diasingkan oleh Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta dan memulai memakai nama Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita akan membahas asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran memiliki pengertian yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Adapun pengertian pendidikan secara umum adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu kunci utama dalam menciptakan manusia Indonesia yang beradab adalah melalui pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Sekarang, apa saja dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar, pendidik ibarat seorang petani yang menanam padi. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, tapi tidak bisa merubah kodrat irodat padi menjadi jagung. Nah, hidup tumbuhnya anak juga terletak di luar kehendak kita, kaum pendidik. Anak-anak hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka kita sebagai pendidik hendaknya mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Kodrat alam adalah tempat masyarakat berada. Anak tinggal di alam daerah yang berbeda. Ada yang tinggal di daerah pegunungan atau daerah pantai. Namun meskipun alamnya sama, setiap zaman memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti berasal dari kata budi dan pekerti. Budi berkaitan dengan cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti berkaitan dengan tenaga atau raga. Pendidikan harus holistik agar terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan. Bagaimana proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah proses pembelajaran yang berpusat atau berorientasi pada anak. Istilah yang digunakan Ki Hajar Dewantara adalah berhamba pada sang anak. Proses pembelajaran di mana pendidik memandang anak dengan rasa hormat. Proses pembelajaran di mana pendidik menghargai keunikan peserta didik di dalam kelas. Dan proses pembelajaran di mana pendidik memberikan kemerdekaan belajar kepada anak. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan agar proses pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kita ingat kembali semboyan dari Taman Siswa, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Berikut ini beberapa tindakan yang dapat kita lakukan agar proses pembelajaran kita mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dan semboyan Taman Siswa yang sudah dijelaskan tadi. Tentu saja masih banyak contoh tindakan-tindakan yang lainnya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.